warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin amin. Ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama memahami buku pedoman KPM pada bagian bab 4 program kerja. Silakan Anda buka buku Anda untuk Desa Pandansari Selatan. Anda pahami benar-benar buku pedoman ini, ya. Ini terkait penyusunan program kerja, itu ada dua macam, ada program kerja individual dan program kerja kolektif. Kemudian untuk menyusun program kerja itu Anda memperhatikan 3 item ini, baik itu individual maupun kolektif. Kemudian program kerja yang Anda nanti akan disusun itu harus punya sifat ini, A sampai H. Jangan sampai Anda membuat program kerja yang tidak terlaksana karena tidak realistis misalnya, atau tidak bisa dikerjakan dalam jangka waktu yang 40 hari ini. Misalnya program kerja itu selesai kalau dilaksanakan 1 tahun. Nah, ini kan di luar sifat yang ada di buku pedoman KPM ini. Maka Anda perhatikan. Kemudian untuk program kerja individual ini ada 2, yaitu wajib dan keilmuan. Ya. Program kerja wajib itu Anda sesuaikan dengan program atau keilmuan Anda. Misalnya yang dari FTIK ya FTIK, yang dari FEBI, dan dari Fuad, dari Syariah. Silahkan Anda sesuaikan dengan keilmuan Anda. Satu program kerja ini wajib. Kalau Anda ingin mengambil program lain di luar keilmuan, ini silahkan, ya. Misalnya Anda punya keahlian menulis jurnal, membuat buku, silahkan Anda tampilkan dalam menyusun program kerja di luar bidang keilmuan Anda, ya. Kemudian Anda untuk menyusun identifikasi masalah sehingga perumusan program kerja, perhatikan poin 1 sampai poin 10 ini, ya. Satu persatu dibaca. Anda tetapkan identifikasi masalahnya, kemudian bentuk program kerjanya, terus tujuan masing-masing program kerja, kemudian target kualitatif kuantitatifnya seperti apa, kemudian matangkan program kerja Anda, kemudian Anda pelaksanaannya seperti apa, kemudian waktunya kapan, nah, sumber dananya dari mana, misalnya sumber dana Anda secara pribadi atau secara kolektif, atau dari sumber dana yang tidak tidak memaksa atau tidak terikat. Nah, silahkan, misalnya ada sponsor dan sebagainya, silahkan. Kemudian menyusun program kerja sampai akhir. Program kerja Anda itu diketik, formatnya seperti ini, ya. Kemudian Anda segera mintakan persetujuan DPL dan kepala pekonnya. Kemudian sampai 1 minggu Anda sudah menyerahkan program kerja itu. Untuk siapa saja ini ada item-itemnya, ya. Kemudian terkait program kerja ini, ya, yang kolektif itu Anda secara umum harus memperhatikan sosial ekologi teknologi dan entrepreneurship-nya berbasiskan agama Islam dan keilmuan. Kemudian program kerjanya yang dilakukan kepanitiaan, misalnya ada lomba anak soleh dan sebagainya, ini antar kecamatan, nah, antar desa berarti dilakukan di kecamatan atau di kabupaten, silahkan Anda koordinasikan dengan Kordes Korcamnya.
Gotong royong ini antar dusun atau antar RW atau antar RT. Nah, silakan Anda tuh ibadah berjamaah, misalnya di masjid mana. Kemudian ada program kerja kelompok maupun individual, itu semuanya Anda kerjakan, Anda susun dalam waktu 40 hari ini. Jangan dipepetkan di akhir sama di awal. Syukur-syukur itu Anda bisa di tengah semuanya, jadi biar mudah. Di akhir nanti tinggal penulisan laporan. Tidak sampai menambah hari, cukuplah 40 hari itu untuk kegiatan KPM Anda. Kemudian untuk lampirannya ya, ini bidang umum. Nah, ini dilakukan oleh kolektif ya. Ini masuk pada bagian kolektifnya. Nah, terus di poin bidang keilmuan, ini semua program kerja individu masuk dalam poin bidang keilmuan. Jadi 17 mahasiswa masukkan itemnya sama ke sini. Jadi di dalam laporan kolektif ada 17 item program kerja individu masuk ke program kerja kolektif bagian bidang keilmuan. Kalau yang bagian umum ini murni kolektif ya, karena ini kaitannya dengan kelompok Anda, dengan toga-toga masnya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian ini juga kolektif bidang moderasi beragama ya. Jadi yang kolektif itu A bidang umum, kemudian yang bidang keilmuannya itu individu. Jadi 17 laporan individu itu masuk pada bidang B. Kemudian yang bidang C, bidang moderasi beragama, ini bidangnya kolektif. Kemudian Anda susun program kerja Anda itu dalam bentuk seperti ini. Jangan kecil banget tulisannya, minimal A3 ukuran kertasnya atau kertas plano. Ketika Anda menyerahkan softfile-nya ke dosen, mungkin bisa pakai A4, tetapi ketika Anda cetak atau Anda tampilkan dalam bentuk hard copy, tempel di dinding atau di papan, terserah dimanapun yang itu tidak merusak posko Anda, itu Anda tempel di situ ya, tentunya dengan izin pemilik rumahnya. Boleh tidak ditempel time schedule-nya biar mudah, minggu ini ngapain aja, minggu depan ngapain. Nah, terus ada tanda tangan Kordes, terus ada DPL ya, ada lurah. Nah, kemudian Anda program kerja individualnya sistematikanya seperti ini. Ini Anda tulis, Anda boleh kutip dari jurnal, dari buku ya. Anda silakan footnote. Contohnya sudah saya kasihkan ke Anda ya, contoh program kerja sudah saya kasihkan ke Anda. Jangan sampai copy paste walaupun itu sesama teman satu kelompok, karena nanti akan kita cek Turnitin ya. Jangan sampai copy paste. Anda latihan parafrase ya, Anda latihan parafrase. Kemudian program kerja individualnya sama kelompok. Nah, ini Anda kalau yang kolektif ada tulisannya seperti ini. Bidang umum. Nah, nanti tulisannya apa ya? Bidang keilmuan apa saja, bidang moderasi beragama apa saja. Kalau yang program kerja individual cukup ditulis bidang keilmuan Anda ya. Program kerja apa yang Anda pilih. Misalnya nih dari 17 ini nanti perlu direvisi kalimatnya ya, jangan terlalu singkat, tetapi Anda berupa program ya. Nah, misalnya nih mengoptimalisasi pojok baca untuk meningkatkan minat baca anak. Nah, Anda judulnya seperti itu. Ini bisa dipanjangkan, anak di desa mana, kecamatan mana, atau dusun mana. Nah, ini Anda jelaskan di sini.
sosialisasi pelatihan kewirausahaan. Nah, ini jangan sosialisasi pelatihan kewirausahaan. Anda bisa nanti pelatihan kewirausahaan bagi Karang Taruna, bagi remaja atau bagi ibu-ibu PKK misalnya, atau bagi remaja di remaja Karang Taruna mana. Ini Anda sesuaikan ya. Terus penerapan media pembelajaran menggunakan video animasi berbahasa Inggris untuk meningkatkan bahasa Inggris. Nah, ini bisa ya. Kemudian meningkatkan minat remaja untuk bahasa Inggris melalui sosialisasi. Bukan melalui sosialisasi, ini melalui apa ya? Melalui sosiodrama atau melalui pojok baca dan sebagainya. Anda tingkatkan ini ya, minat remajanya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian meningkatkan sosialisasi keagamaan. Dalam keagamaan ini masih belum spesifik ya, meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat di desa Pandansari. Nah, ini fokusnya mana? Misalnya pada proses jenazah, perawatan jenazah. Nah, ini Anda bisa jelaskan di sini fokusnya ya. Dan sebagainya ya, ini masih pengajuan, ini belum fix ya. Misalnya ini pembuatan mikroorganisme lokal menggunakan batang pisang, pupuk cair. Nah, silakan Anda judul-judulnya itu masuk di program kerja individual. Tulis nama Anda, NPM, fakultas, TPL-nya siapa, masuk ke situ ya. Buat cover ya yang bagus ya, warnanya boleh hijau, boleh biru, terserah sesuai selera Anda ya, karena warna di sini tidak ada arti politiknya ya. Kita netral. Jadi murni untuk keilmuan. Anda bebas warnanya. Kemudian program kerja Anda harus ada halaman pengesahannya. Kemudian ada halaman ini diajukan sebagai program kerja kolektif atau individu kayak gitu ya. Nah, ini program kerja individual. Nah, ini ya. Kalau sudah jadi silahkan dicetak, silahkan diserahkan ke pihak-pihak yang ada di dalam buku pedoman KPM ini siapa saja. Beberapa eksemplarnya Anda baca lagi. Itu silahkan Anda dikerjakan, program kerjanya difikan, Anda buat yang spesifik, juga pesertanya dan sebagainya, sumber dana dan sebagainya Anda tentukan. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut melalui WA. Saya sudah mengirim contoh hard copy-nya ya, itu program kerja ke soft copy-nya ya ke Anda. Terima kasih. Baik itu program kerja individu maupun kolektif, semoga lancar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.